bagian di luar peralatan, saya rasa di sini kita bakal memulai program kerja kita sebagai organisasi jurnalistik yaitu tentang podcast. Dan kebetulan kita mempunyai narasumber yang akan kita tanya tentang em, banyak hal pokoknya dari organisasi dunia pengen atau untuk pengen kami boleh kenalan dulu. Saya perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad selaku Kepala Desa Bangunan Muda, Bupati Desa, Pangkalan Rumah, Nah, dia sebagai ketua KNR di sini kita juga bakal pokoknya kita bakal ngomongin tentang KNR dan juga mungkin momen-momen apa aja yang mereka lalui setelah masih masih jadi ini ya masih jadi KNR ya ya pokoknya masa-masa dia di KNR tuh kayak gimana aja anggotanya dan mungkin teman juga bisa aja ada kejadian-kejadian yang memang apa ya seru lah. Mungkin dari pertanyaan pertama ya, aku penasaran sama kamu sebagai ketua PNR. Kenapa? Kalau misalkan eh, teman-teman kita mungkin entah ada yang kesurupan, ada yang kebetul, suka dikasih teh hangat. Nah, jadi sebenarnya kita yang itu mengenali kita makan itu makan atau makan itu bisa kenapa dikasih teh hangat karena itu manis dan kenapa itu membantu karena biasanya orang yang kita itu paling kurang energi dan gula itu bermanfaat yang melalui kan Dia ada penjelasan biologisnya ya berarti ya. Wah itu pertanyaan kesana tapi jauh serius tapi gak apa-apa. Kita nambah-nambah ilmu aja. Oh iya sih benar sih. Jadi emang gula ini kan bisa nambah energi juga kan buat kita juga. Jadi emang cara yang mandi itu mungkin pertolongan pertamanya dikasih itu ya. Kalau es teh gimana teh es teh? nah kalau es itu ada yang pertama itu dapat es ya dan yang Oh iya juga ya. Kalau misalnya ada esnya ya kudu cair ya. Cair. Terus apa lagi ya? Oh ini aku juga penasaran kan kalian di Upasara ya biasanya di hari Senin di Upasara kita Upasara bendera di hari Senin biasanya kan PMR itu ada di belakang barisan gitu kan buat menjaga mungkin ada anak-anak yang sakit atau yang pingsan. Nah coba itu yang pingsan nih kalian bisa bedain nggak sih yang pingsan beneran sama yang pingsan bohongan? Nah gimana tuh? nah kalau begini itu kalau orang yang pingsan beneran itu biasanya dia datangnya itu banget ya pas banget yang itu tidak besok karena emang kelihatan gemes banget karena kalau waktu dia pingsan itu kadang-kadang langsung gelap dan emang dia langsung dalam kesadaran sama emang bilangnya ya kalau yang dari dia mulai jatuh ini udah kelihatan gitu dia pura-pura sama emang materi itu kayak kaki itu aku udah pernah ngomong. Kalau yang bohongan udah pernah belum? Pada pengalaman aku sih belum pernah ya. Belum pernah. Jadi Modus gitu. Tapi kalau misalkan ya ada yang beneran, ya mungkin lah semi beneran lah. Tapi ternyata reaksinya itu anggota PNR. Jadi dia cewek nih misalkan, cewek atau cowok lah, ya pingsan gitu ya. Pas upacara kalau disapain itu ditolong gara-gara anggota PNR itu pas dia. Emang gak ada yang kejadian kayak gitu atau apa itu? Oh, mungkin yang di belakang kamera ada. Oh, Tidak. ya. pengalaman aku ya belum pernah ada anggota ini itu karena kan sama tadi itu kalau makan dari makan jadi bisa langsung duduk gitu. Karena pingsan itu biasanya makan kayak blok dua gitu lah pandangannya gitu. Kamu yang langsung duduk kayak gitu.
sama saya kan kalau orang-orang yang biasa itu dia kayak pengen nguatin diri itu nggak kapasitas dirinya makanya akhirnya drop dan itu kan dulu pernah kayak gitu pernah itu SMP tiba-tiba mau kenalnya gelap dan itu emang makin dari dia dan mulai waktu itu ya langsung untuk dalam tulisan ya Tapi emang agak susah gitu ya. ya itu yang pernah lebih gelap Ya. Itu biasanya karena faktor apa, tentang dia buta belum sarapan, atau mungkin apa ada penyakit bawaan dia atau gimana? penyakit bawaan aku nggak sampai belajar bawaan tapi emang sebenarnya emang ada sarapan dia udah belajar karena kan perlu Nah, itu buat teman-teman yang kalau misalkan hari pacaran kan sarapan dulu. Sarapannya jangan ayam geprek di saya itu mau melaksanakan aja tuh makan siang, biasanya banyak tuh yang itu tuh sarapan tapi makannya ayam geprek. Gak apa-apa sih, cuma ya hati-hati aja. Ya. Tapi emang karena emang faktor-faktor dasar-dasarnya itu emang kayak belum sarapan, atau mungkin dehidrasi itu masuk gak, kayak kurang minum juga untuk ya kan. Manusia itu harus minimal 2 liter ya, minimal sehari itu. Nah, jadi selain nanya-nanya hal absurd, saya juga dapat informasi yang memang bagus buat kita ya. Mungkin kita juga kan bisa belajar kalau misalkan nanti ada upacara atau apapun, tapi kita harus usahain sarapan dulu atau mungkin minum dulu, dan kita juga mempersiapkan diri buat hal-hal yang mungkin kita tidak expect. Oke. Bentar ya, saya lihat list pertanyaan dulu nih. Lupa lagi nih. kalau terjangkaunya itu tergantung enggak tidak masuk sih emang itu pernah kan waktu pada hari kemarin itu waktu mulai kerja dia ada kayak depan memang dia kandungin lupa Jadi dua kepinggir dia. Mau ditangkap kepinggir. Oh ini nih. Mungkin ini sangat relate ya. Di Semangka juga masih banyak nih yang kayak gini. Bukan pernah kamu sebagai ketua pasti ada aja yang orang yang emang pura-pura sakit gitu, yang memang modusnya itu pengen ya boleh jam pelajaran aja. Gimana kendala sebagai ketua PMR, dan juga gimana cara kamu biar bisa ngejelasin bahwa tempat UKS itu bukan hal yang seperti itu, dan apa emang dan antara komisi atau emang lagi dipakai solusinya dan menjalankan itu. kalau ada yang tidak benar-benar sakit itu kalau itu sekarang udah mulai gagal ya karena mau gambarnya udah sakit tapi yang jadi permasalahannya itu adalah teman-temannya misalkan yang sakitnya satu orang tapi teman-teman yang mendampingi itu misalkan 2 orang dan itu mereka tuh pertama bisnis kedua itu nyapa maka biasanya kan satu BT ini sebenarnya standar itu 1 orang dan biasanya teman-teman itu pada ini pakai 3 orang Bisa. kayak gitu kalau misalkan sakitnya bohongan ya nggak sampai bohongan sih dia beneran sakit cuma nggak parah Oh, yes, jadi emang lagi pusing aja, terus kan bahkan lah kalian berlain, tapi masih diterima aja, atau emang sekarang lagi ada yang kurang, apa maksudnya tuh kurang gitu dari tahun kemarin yang kamu kan buat videonya juga kan tentang kayak dibantu jangan kayak gini, ada aturannya lah. Pokoknya kalau misalkan kayak naik KS, kamu tuh harus ingatnya dengan cara yang baik. Terus juga apa ya, kemarin tuh yang di video tuh gimana sih, coba bisa jelasin ya? kemarin juga itu jadi kita jadi kita kita nonton dulu tentang perbuatan yang baik dilakukan di saya terus di akhir video kita kelihatan bahwa ya itu tuh nggak boleh dan
kasih himbauan bahwa warga masa yang bermartabat dan betul harus bisa menggunakan fasilitas sekolah sebaik mungkin. Nah, benar-benar. Soalnya kasihan juga yang sakit beneran ya. Benar. Ini apa namanya tuh ini tuh? Bed. Bed ininya dipakai buat yang emang lagi bolot jam pelajaran gitu ya. Ya jadi nanti kalau misalnya ada yang sakit beneran terus yang sakitnya di bawah ya kan kasihan kan. Takutnya ngebotang kan akhirnya kan. Nah, ini tonton aja videonya ada nanti apa IG nanti kita entak apa apa itu santumin ya di mana di sini nah mungkin kan yang edit lanjutin aja nih nah gitu aja nah, itu yang edit sini tuh apa ada editor aman mungkin masa ya cukup cukup seru ya kebetulan ini juga kan podcast ganjor juga pertama juga jadi kita belum kita betul-betul yang dibawa serius walaupun harus serius tapi harus ada penekanan dia lebih berwarna gitu main-main sama mungkin ini kelas fashion kita ada apa? Iya. Full storage Anda udah merah. Ini apa? Sama enggak? Dia udah beliin tadi teman-teman belum ada. Tem. Belum di uploadin kali. Udah 12 menit sih, mungkin itu udah gede. Semuanya tadi ada kendala kamera ya. Soalnya kameranya ini kendala, tapi nggak apa-apa. Justru kalau misalkan kita niat ini kalian harus support kita support banyak-banyak lah. Soalnya dia bukan cuma kameranya yang kita pakai, tapi banyak-banyak tool yang bikin kalian belum tahu kan itu apa aja di sana dan mana aja anggotanya kita HP ini. Jadi kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang lain juga dan keperluan apa yang emang mereka lakuin di toolnya gitu. Nah, ini kayaknya buat calon siswa baru yang mungkin bakal ikut PNR nantinya kan kalau dilihat tuh PNR tuh